Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar ya? Sini akan kami mulai pelajaran IPA lagi, yaitu IPA terpadu IPA Fisika kelas 9. Yang mana kemarin pada minggu yang lalu telah kita mempelajari, yaitu bab masalah rangkaian listrik, yang mana di situ ada namanya beda potensial dan ada namanya arus listrik. Yang mana kemarin sudah kami ajarkan cara mengenai bentuk rumus-rumusnya dan cara mengerjakannya. Masih harus diingat bahwa beda potensial atau tegangan itu apa? Adalah isinya, perbandingan isinya listrik antara plus dengan min. Yang plus berarti potensialnya tinggi, yang min berarti potensialnya rendah. Arus listrik akan terjadi atau bisa mengalir jika ada beda potensial, yaitu ada potensial tinggi dengan potensial rendah. Mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif. Sehingga kalau tidak ada beda potensial, tidak akan ada arus listrik. Nah, untuk saat ini kita lanjutkan materi pelajaran. Setelah kamu mempelajari masalah arus listrik dan beda potensial, kita menginjak masalah hukum Ohm. Hukum Ohm. Ini ada sangkut pautnya masalah berhubungan dengan masalah beda potensial dengan arus listrik. Yang mana pada minggu yang lalu kita telah mengenal bahwa semakin besar beda potensialnya, semakin besar arus listriknya. Sehingga dalam lampu semakin terang hidup lampunya. Semakin kecil arus listriknya, semakin kecil beda potensialnya, juga semakin kecil arusnya. Ini kita umpamakan seperti ilmunya air ya. Air kita buat, ini saya buatkan contoh ya. Ini misalkan ada tempat air ya, kita isi air penuh. Nah, ini wadah. Ini tempat ya, kita isi air penuh. Misalkan 100 liter penuh. Sini kita lubangi. Akhirnya airnya akan mengalir sejauh sampai sini. Kita ukur dari sini misalkan kan ada 20 cm atau meter. Kemudian airnya akan turun menjadi 50 liter atau 75 liter aja. 75 liter. Maka mengalirnya air mungkin cara jawane muncrate tidak akan sama seperti yang masih 100 liter, tapi tinggal sampai sini. Misalkan berapa jaraknya? 15 meter. 15 meter. Turun lagi menjadi 50 liter. Mati airnya mengalirnya semakin dekat. Jaraknya berapa? Misalkan 10 meter. Dengan kata lain, semakin banyak air mengalirnya, arusnya semakin kencang. Waduh, saya kalong banyune, miline saya jedek. Nah, ini namanya semakin besar tegangan, semakin besar arus, uripe saya benter. Semoga begitu juga lampu listrik juga gitu. Ini saya bawakan contohnya ya, ini ada contoh. Nah, ini adalah contoh sumber tegangan atau sintetik tegangan. Ada 2 volt, ada 4 volt, ada 6 volt, ada 8 volt, 10 volt, 12 volt. Nah, ini coba kita akan kasih lampu. Ini lampunya ya. Kita akan nyalakan dulu. Nah, kita patennya tak mulai dari 0. Nah, dari 0 ya, 0. Nah, kita nolkan dulu. Nah, masih 0, kita hubungkan dengan
lampu. Ini lampunya. Lampu ya ini ya. Tuh bunyi gini dek. Nah, ini lampu masih mati karena masih 0. Kita nyalakan dulu. Hidup masih mati karena apa? Masih 0. Nah, kita putar tek 2. Nah, sudah kelihatan nyala, tapi masih redup. Kita naikkan lagi. Tek, nah, semakin terang. Oh, semakin terang. Nah, kita kurangi lagi. Kurangi lagi ya, kurangi lagi. Nah, akhirnya kan mati. Jadi 2 volt nyalanya gini karena apa? Arusnya kecil. Kita naikkan menjadi 4 volt. Nah, semakin terang. 6 volt semakin terang lagi. 8 semakin terang. Jadi semakin tinggi semakin terang, artinya apa? Arusnya semakin besar. Kita kurangi. Nah, lagi ya, ini semakin redup lagi. Jadi podo karo banyu tadi, semakin besar airnya atau banyak airnya, muncrate air juga semakin jauh. Ini ya, sama dengan ilmunya air. Nah, dari pernyataan tersebut sehingga dapat dikatakan ilmunya hukum Ohm. Hukum Ohm membuat yaitu kesimpulan bahwa semakin besar tegangan, semakin besar arusnya semakin nyalanya semakin terang. Sehingga dia pakai dengan hukum Ohm menyatakan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus selalu tetap. Beda potensial dengan kuat arus sama dengan tetap. Artinya piye? Tadi pamane kan airnya tadi ya, airnya ini 100. Muncratnya berapa? 20. Berarti kan 100 per 20. Terus iki 75 per berapa tadi ya? 15. Terus 50 per berapa tadi? 10. Sehingga coba 100 dibagi 20 ya sama dengan 5. 75 bagi 15 ya sama dengan 5. 50 bagi 10 ya sama dengan tetap ya, tetap. Jadi perbandingan banyaknya air dibagi muncrate adoe selalu tetap. Ini adalah hukum Ohm. Nah, sekarang kita akan coba gini sekarang. Kita ingin airnya 100 liter, tapi muncrate sama dengan 50 liter. Tuh kene ya, dimong. Tuh iki ya. Kene iki. Airnya penuh lah, tapi ingin mengalirnya tidak sampai 20, tidak, tapi hanya sampai 5. Bisa enggak? Ya, bantu bisa. Bagaimana caranya? Nak melek iso banyune wajek akeh lah ya. Tapi muncrate tinggal seperti banyu nak 50. Caranya piye? Nah, caranya bulungane sing diliwati banyu disumpet. Nah, ditutup kecil. Disumpeti. Nah, cara Jawane dikasih keran. Nah, disumpet sehingga banyune ben wakil lah, tapi melek miline sedikit. Bicarane lubangnya disumpet, dikecilin ya, diperkecil sehingga miline tinggal sedikit. Akhirnya air menjadi tidak cepat habis tapi awet. Nah, itu namanya nak melek banyune akeh, miline cilik. Piye carane? Dikasih sumpet.
Sumpetan iku nak cara basane nggone fisika namanya resistor. Sehingga rumus yang asalnya V per I sama dengan tetap menjadi rumus V per I sama dengan R. V per I sama dengan R. V itu apa? V sama dengan tegangan. Satuannya adalah volt. Ya, kemarin ya dulu ya. I sama dengan arus. Satuannya adalah ampere. R sama dengan hambatan. Satuannya adalah ohm. Ohm, simbolnya ngaten. Nah, simbolnya gini ya, ohm. Jadi V per I sama dengan R. Nah, coba kita lihat kepada yang hubungan dengan listrik. Nah, ini ya. Ini tadi kita kan sudah mengenal kalau lampu nih semakin bentar berarti arusnya semakin besar. Nah, bentar. Begitu juga kita pakai kipas ya. Ini ada kipas. Ada kipas ya. Nah, masih mati kipas. Kita coba. Nah, masih nggak bisa hidup. Karena apa? Tegangannya kecil. Kita coba kita naikkan. Nah, dia putar ya. Ini karena apa? Baru 4. Nah, kita naikkan lagi ke 6. Nanti saya makin kencang. Nah, semakin kencang ini 6. Nah, 6 lagi 6. Nah, naikkan lagi ke 8. Semakin kencang lagi. Artinya apa? Karena apa? Semakin besar tegangan, arus besar menghubungi semakin kencang. Kita kurangi lagi. 6 ya. Semakin lambat. Keempat. Semakin lambat. Kedua mungkin nggak bisa hidup. Nah, ini ya. Jadi sama dengan ilmunya air tadi. Nah, ini akan saya coba kita praktekkan yang lampu ya. Ini yang lampu. Nah, tadi setelah kita naikkan ini hidupnya kan ya. Ini baru 2 volt. 2 volt. Uripe ngene iki. Tak unggah notek. Nah, semakin terang. Tek. Nah, semakin terang lagi. Tek, terang lagi ya. Wah, pedot malah, pedot. Ya. Sekarang kita walaupun ini 6 volt, tapi melek uripe kaya nalikane 2 volt gini. Nah, nanti gini ya, nanti uripnya kayak gini. Bisakah? Bisa, coba kita buktikan. Ini 2 volt tak naikkan. Jadi 4, 6 ya, 6 aja ya. 6, 8. Nah, makin terang. Nah, kita cabut kan mati. Piye bisane walaupun ini 8 volt tapi uripnya sama dengan 2 volt tadi yaitu blerek. Ini kan bentir ya. Kita ingin 8 volt tapi nyalanya seperti 2 volt. Bisa nggak? Bisa. Kita kasih namanya hambatan. Ini saya bawa hambatan alat ini namanya. Ini hambatan berang-berang. Ini hambatan. Ini juga hambatan. Nih saya bawa banyak sekali. Nah, ini ya. Hambatan ada yang seperti kayak ular ya. Ini namanya adalah hambatan. Sing iso ngerem mengalirnya arus listrik. Coba kita buktikan. Ini saya bawa hambatan. Nilainya berapa ohm ki? Kita wah raketok. Nilainya adalah 1 ohm. 1 ohm. Nah, coba. Ini kalau tidak saya hambat ya. Kalau nggak saya hambat ini uripnya. Nah, ini kalau tidak saya hambat. Setelah kita kasih hambatan, coba kita buktikan. Tak kasih hambatan, mati uripnya lain. Nah, karena saya nggak dikasih hambatan, coba. Nah, ini nggak tak kasih hambatan. Nah, ini nggak tak kasih hambatan. Nah, ini tak kasih hambatan. Ya, kasih hambatan. Nah, lain ya, lain. Coba lihat.
Ki tidak kasih hambatan, kita kasih hambatan. Ini karena hanya 1 ohm. Diperbesar lagi, mungkin semakin redup lagi. Kita cari yang lainnya. Ini berapa ini? Adalah 2,2 ohm ya. Ya. Kita raya, kita. Wah, kameranya lagi 2,2 ohm. Kita coba bisa nyala enggak ya? Nah, ini dilihat. Ini kalau enggak saya kasih hambatan. Nah, tak langsung lagi ya. Uripe kok nyalanya terang sekali ya. Nah, tak kasih hambatan. Nah, loh, ya, nyalanya hanya redup. Kena ada hambatan nih, nah enggak ada. Dia ada hambatan, ini enggak ada. Jadi lampunya bisa redup walaupun tegangannya tinggi. Apa itu? Dikasih hambatan. Nah, apa hambatan? Dalam fisika namanya resistor ya. Namanya resistor. Sehingga dari pernyataan tadi kita ketemu rumus V per I sama dengan R. V adalah tegangan, I adalah kuat arus, R sama dengan hambatan. V per I sama dengan R. V tegangan, I kuat arus, ya. V per I sama dengan R. V tegangan, I kuat arus, R sama dengan hambatan. Untuk mempermudahkan rumus VIR, kita buat segitiga VIR ya. Ini V, ini I, ini R. Kemudian apa? Untuk mencari V sama dengan I kali R. I sama dengan V ya. I sama dengan V per R. R sama dengan V per I. Ya. V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. R sama dengan V per I. Ya. Kita buat contoh ya, contoh ya, kita buat contoh. Diketahui V-nya 220 volt. I-nya sama dengan 0,5 A. Ditanya berapakah R-nya? Jawab R sama dengan apa tadi? V per I sama dengan V-nya 220 per I-nya 0,5. Yo pira iku? Sama dengan 2200 dibagi 5. Yo pira yo? Sama dengan 200 bagi 40. 2200 bagi 5 ya. 40. Ayo gini. 2200 bagi 5. Tok papat 20 ya. Teloro 200. Berapa? 40 ohm, 400 ya. 400 ohm. 20 ya, jadi bagi 4, 40 ya. Ini cirim lah cerdas iki. 2200 ya, 2200 dibagi 5. Dari mana 5? 0,5 dibagi 10 jadi kan 5 kini tambah 0,1 berarti 2200.
Rolikur 20 bagi 5 untuk papat ping 5 20 turah 2. 20 bagi 5 untuk papat ping 5 20 tambah 0 siji 440 ohm. Jadi hambatannya sama dengan 440 ohm. Contoh 2. Diketahui R-nya 100 ohm, V-nya 12 volt. Ditanya ya, R-nya 100 ohm, V-nya 12 volt. Ditanya apa? I-nya. I sama dengan V per R. V-nya 12 dibagi 100. Nah, 0 berapa itu? 12 dibagi 100. Nah, coba 12 dibagi 100 kan untuk 0. 0 100 0 ya. 0 rolas 0 nyumbang koma. Untuk berapa? 1 ben 100 turah 20 0, ya berarti 0,12 apa? 0,12 Ini mencari apa? Mencari I. Yang tadi mencari apa? Mencari R. Ada I, ada R. Nah, itulah untuk anak-anak sekalian. Sementara sampai itu saja. Nanti lain kali akan kita carikan soal ya, cari soal dan bisa dikerjakan. Sekian. Assalamualaikum.